Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Putri Meida dari kelas 12 IPA 1 akan mempresentasikan lagu daerah yang ada di Indonesia. Kita mulai ya. Pengertian lagu daerah. Lagu daerah adalah lagu atau musik yang berasal dari suatu daerah tertentu dan menjadi populer dinyanyikan baik oleh rakyat daerah tersebut maupun daerah lainnya. Pada umumnya, pencipta lagu daerah tidak diketahui lagi alias no-name. Ciri-ciri lagu daerah. Beberapa ciri khas lagu daerah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berkaitan dengan lingkungan atau budaya setempat yang dipengaruhi oleh adat istiadat. Yang kedua, bersifat sederhana. Yang ketiga, jarang diketahui pengarangnya. Yang keempat, mengandung pelajaran dalam kehidupan. Yang kelima, sulit dinyanyikan oleh masyarakat luar daerah karena kurang penguasaan dialek setempat sehingga penghayatannya kurang maksimal. Yang keenam, mengandung nilai-nilai kehidupan yang unik dan khas. Fungsi lagu daerah. Adapun fungsi dari lagu daerah antara lain sebagai pengiring dalam upacara adat atau suatu tradisi, sebagai pengiring tari dan pertunjukan, sebagai media bermain, sebagai media komunikasi, dan sebagai media penerangan. Beberapa contoh lagu daerah setempat di Indonesia dan sejarahnya. Yang pertama, Bubui Bulan. Bubui bulan yang artinya bulan dibubui. Kata bulan bermakna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makna kata bulan dalam lagu Bubui Bulan adalah pribadi atau ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata bubui arti harfiahnya adalah proses memasak dengan cara membenamkan daging atau bahan masakan lain ke dalam tumpukan bara. Bila disatukan, kata bubui bulan bermakna penyembunyian atau sesuatu yang ditutupi dengan sengaja atau penghangusan ajaran Rasulullah SAW serta para imam ahlul bait, para ulama keturunan Rasulullah SAW. Sangrai bentang yang artinya bintang di sangrai. Sangrai adalah proses memasak di atas penggorengan tanpa menggunakan minyak. Kata bintang secara makna adalah perlambang dari ahlul bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam hadis, bintang-bintang adalah penunjuk bagi pelaut agar tidak tersesat, dan ahlul baitku adalah bintang-bintang bagi umatku, yang bila berpegang pada mereka, niscaya akan selamat dunia akhirat. Dalam lagu ini, para ulama terdahulu ingin menunjukkan kepada kita betapa ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diteruskan kepada ahlul baitnya sebagai wasi atau penjaga agama Rasul telah disangrai. Maksudnya telah dikhianati dengan cara yang kejam. Panon poe disasate yang artinya matahari disate berkali-kali. Matahari mengandung arti para ulama yang menyampaikan ajaran Rasul dan ahlul baitnya. Para ulama yang diibaratkan bagai matahari memancarkan cahaya ke seluruh umat, memberikan penerangan hingga manusia dapat membedakan mana yang baik dan buruk bagi kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Namun matahari-matahari ini disasate, yang mengandung arti dibantai, dibunuh berulang kali dari generasi ke generasi dengan kejam dan licik agar ajarannya hilang dari muka bumi. Ajaran Rasul dan keluarganya yang suci, yang diibaratkan bagai bulan dan bintang, pembantaian para ulama penerus ajaran Rasul, penghilangan jejak ajaran mereka dengan berbagai cara, adalah 3 pesan utama yang disampaikan pada 3 baris pertama tembang Bubui Bulan. Pada baris ketiga lebih ditekankan pada sosok seorang ulama dan para pengikutnya yang syahid dibantai. Ulama ini mempunyai gelar Syamsuddin, yang artinya mataharinya agama, yang merupakan simbol hidup Panon Poe matahari pada masanya.
Penulis syair ini kemungkinan adalah salah seorang murid sang ulama yang dibunuh secara kejam oleh penguasa saat itu. Sang murid selamat karena mungkin tidak berada di lokasi pada saat peristiwa keji itu terjadi. Pada masa itu, seorang ulama bagi muridnya memiliki kedudukan yang sama, bahkan lebih tinggi dibanding orang tua mereka sendiri. Peristiwa ini bagi sang penulis tentunya merupakan kesedihan yang luar biasa dahsyat karena merupakan saksi hidup atas peristiwa tragis. Kesedihan tersebut ia tuangkan dalam syair-syair berikut. Unggal bulan abdi teang, yang artinya setiap bulan muncul pada malam hari saya mencari. Demikian pula pada pagi harinya ia terus mencari, tapi sama saja tidak menemukan jejak mereka. Unggal poek OGHD. Siti Ciburuy laukna hese dipancing, yang artinya kalimat ini lebih kepada keterangan tempat, yaitu suatu daerah yang bernama Ciburuy yang berlokasi di daerah Padalarang, Jawa Barat. Wilayah ini dahulunya adalah sebuah wilayah yang subur karena berlokasi di pertemuan dua sungai. Pada tahun 1914, atas perintah Gubernur Jenderal Belanda saat itu, desa Ciburuy dijadikan danau buatan adalah dari air yang diambil dari dua sungai tersebut. Desa Ciburuy yang kemudian dijadikan danau buatan adalah bentuk hukuman dari pemerintah Belanda kepada penduduk Ciburuy yang melakukan perlawanan karena tidak mau taat dengan aturan pemerintah Hindia Belanda. Pencarian sang penulis syair membawanya ke wilayah Ciburuy sebagai salah satu tempat berkumpulnya para ulama dan para santri. Namun hatinya semakin sedih ketika mengetahui tempat tersebut pun telah dimusnahkan. Penduduknya yang merupakan para santri dan pejuang pun sudah tidak ada jejaknya. Kata penduduk di sini diambil dari makna lauk yang artinya ikan. Ikan adalah penghuni situ danau, situ Ciburuy, laukna hese dipancing, yang artinya ikan di situ Ciburuy susah dipancing. Jadi maksudnya adalah penghuni Ciburuy susah ditangkap atau tidak mau mengikuti aturan pemerintah Belanda, yang artinya selalu melakukan perlawanan. Penduduk Ciburuy susah ditangkap karena terus melakukan perlawanan. Namun, sekeras apapun mereka melakukan perlawanan kepada penguasa lalim, akhirnya dengan cara yang licik, para penduduk Ciburuy kalah juga, yang menyebabkan sang penyair merasa nyaredet hate. Sedih, susah, ngenes, pilu, sakit hati yang luar biasa, tapi tidak dapat berbuat apapun kecuali menyampaikan pesan dengan berbagai cara generasi selanjutnya mengetahui sejarah Islam dan peristiwa yang dialami kaum muslim di Nusantara dari masa ke masa. Ningali ngeplak caina, yang artinya melihat air yang putih bersih atau bercahaya yang membanjir atau meluap atau tumpah. Cai dalam bahasa sastra Sunda bisa berarti darah. Kalimat ini juga memiliki makna darah suci atau air yang sangat jernih. Kalimat nyaredet hate ningali ngeplak caina bermakna sang penulis tembang merasa sakit hati, pilu, sedih melihat tanah airnya, tumpah darahnya dikuasai oleh pemimpin yang lalim, yaitu pemerintah kolonial Belanda dan antek-anteknya yang telah membunuh para ulama dan murid-muridnya. Namun, sepahit apapun peristiwa yang terjadi karena belenggu penguasa lalim, sang penulis tembang tetap memberi harapan melalui kata-kata, duh eta saha nu ngalangkung unggal enjing, nyaradet hate ningali sorot socana, yang artinya, duh
Siapakah itu yang hadir setiap pagi? Kalimat ini bermakna selama dunia belum berakhir, walaupun berbagai cara dilakukan musuh Islam untuk memusnahkan ajaran Islam sejati, akan lahir tokoh-tokoh ulama sejati yang tegas dan berwibawa sebagai para ulama penerus ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan ahlul baitnya, yang memberikan cahaya dan kedamaian bagi umat muslim, disegani dan ditakuti oleh musuh Islam. Sorot matanya yang tegas itulah yang mengingatkan si menembang syair ini akan gurunya yang ia cari selama ini, selalu berusaha mencari gantinya malam dan siang. Sorot socana yang artinya pandangan mata yang tegas, lawannya cai socana, pandangan mata yang lembut. Berikut lirik lagu Bubui Bulan. Saya akan membawakan lagu Bubui Bulan. Bubui bulan, sangrai bentang, panon poe di sasate. Unggal bulan, abdi teang, unggal poe oge hade. Situ Ciburung laukna hese dipancing, nyaredet hate ningali ngeplak caina. Duh eta sahat nu ngalangkung unggal enjing, nyaredet hate ningali sorot socana. Bubui bulan, bubui bulan. Lagu selanjutnya adalah lagu Apuse. Lagu Apuse merupakan salah satu lagu daerah asal Papua. Lagu Apuse ini menceritakan tentang seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya. Cucu tersebut berpamitan karena hendak pergi merantau, yaitu ke Teluk Doreri. Lagu Apuse ini diciptakan oleh salah seorang asal Jayapura yang tidak diketahui siapa nama jelasnya. Berikut lirik lagu Apuse. Saya akan membawakan lagu Apuse. Apuse kokondao, yarabe sorendoreri, uflenso bani nema baki pase. Apuse kokondao, yarabe sorendoreri, uflenso bani nema baki pase. Arafabe aswara kwar, arafabe aswara kwar. Apuse
kokondao yarabe sorendoreri uflenso baninema baki pase hapuse kokondao yarabe sorendoreri uflenso baninema baki pase arafabe aswara kwar arafabe aswara kwar. Lagu berikutnya adalah lagu Manuk Dadali. Manuk Dadali adalah lagu berbahasa Sunda ciptaan Sambas Mangundikarta yang populer di tahun 1960-an dengan memuncaki tanggal lagu-lagu baru di RRI Bandung yang pada saat itu merupakan raja di dunia broadcast Jawa Barat. Lagu ini menceritakan seekor manuk dadali yang diartikan sebagai burung Garuda yang dilukiskan sebagai burung yang gagah perkasa. Lagu Manuk Dadali memuat syair lagu yang bernafaskan nasionalisme. Selain daripada itu, lagu ini sangat enak didengar. Terlebih jika dinyanyikan menggunakan angklung, alat musik khas Jawa Barat yang masyhur itu. Lagu ini syarat makna mulai dari kecintaan pada bangsa, kebanggaan akan kebesaran dan kekuatannya, hingga keberanian berkorban untuk negeri. Jangan lupa lirik resep ngaji, rukun sakabena, hirup sauyuan, tara pahiri-hiri. Bersatu rukun, berhimpun, tanpa ada iri dan dengki. Sejatinya, berebut kuasa, bertengkar karena berbeda pandangan, berkelahi hanya karena berbeda warna, sungguh bukanlah wajah anak-anak negeri, seperti yang dipesankan dalam Manuk Dadali. Lagu ini memang tumbuh dari rasa cinta penciptanya Indonesia menjadi populer yang tentu karena liriknya yang mencerminkan kecintaan yang sama dari para pendengarnya. Cinta yang berpohonkan harapan-harapan akan hadirnya Indonesia yang kuat dan membanggakan. Berikut adalah lirik lagu Manuk Dadali. Lagu yang selanjutnya adalah Bungong Jumpa. Bunga cempaka wangi yang memiliki nama ilmiah Michelia campaka atau yang sering disebut dengan bungong jumpa adalah tanaman asli daerah Aceh. Terinspirasi dari bunga ini, seorang seniman Aceh menciptakan lagu yang berjudul Bungong Jumpa. Lagu ini menceritakan keindahan bunga cempaka wangi. Berikut lirik lagu Bungong Jumpa. Sampai di sini kesimpulan dapat kita ambil adalah lagu daerah di Indonesia beragam sekali seperti suku bangsa yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai generasi bangsa harus melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Sekarang banyak sekali generasi muda yang sudah melupakan kebudayaan yang ada di Indonesia. Mari kita lestarikan budaya yang ada di Indonesia ini. Saya berharap dengan adanya video ini banyak yang terinspirasi dan lebih mengenal kebudayaan yang ada di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.